Suser, ini apa, Mhm. terkait yang kemarin terakhir kali kita bicara itu, Mhm. ini kan, anak-anak Semarang ini kan mereka baru selesai naik kelas. Mhm. Dan, eee, di sekolah, di Mhm. salah satu sekolah yang mereka masuk itu, Mhm. dari 17 anak yang sekolah, Mhm. itu cuma 4 anak saja naik kelas, Naik kelas. Suster, iya. Oke. Dan yang 13-nya itu tahan kelas itu alasannya karena mereka tidak hadir. Absensinya mereka sangat kurang sekali. Nah, pas dicek-cek kembali, itu karena dari dong punya rumah itu, dong punya orang tua memang tidak terlalu aktif untuk Menghantar. mengantar mereka ke sana. Ada juga yang karena tidak makan, Tidak anak-anak makan. kecil tuh, Suster. Jadi dong, Ekonomi juga ya. iya, kalau dong tidak makan pagi, dorang tidak mau ke sekolah, Sekolah. ya namanya anak kecil Ya, 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 lapar ya. begitu, Ya. Suster. Dan takutnya kalau ketika mereka tidak sekolah, terus dorang pi cari makan di pinggir Pinggir jalan ini jalan. yang bahaya ini. Berarti mereka yang 17 itu mereka tinggal sama-sama dengan orang tua Iya, gitu. masih tinggal sama-sama Tidak dengan di asrama. tidak dia belum di asrama, Suster. Asrama. Berarti yang 4 saja yang naik kelas. 4 saja yang naik Naik kelas. kelas laki-laki, perempuan? Ada 1 perempuan, 3 laki-laki. 3 Nah, itu yang laki-laki. di sekolah yang satunya. Satu. Terus sekolah yang lainnya itu Mhm. 3 laki-laki, 1 Satu perempuan, perempuan. itu naik kelas semua. Mmm. Ada 1 yang di SLB, tapi belum tahu dia naik kelas atau tidak. Cuma mereka juga rajin sekolah. Heeh. Iya. Ya, artinya kan begini Pak Edo, kalau memang mereka kalau tidak di asrama, itu memang kasihan. Kan Mmm, kita juga harus lihat juga dengan kondisi ekonomi keluarga. Lalu, kita tidak tahu anak-anak itu mau pergi ke sana sekolah ataukah mereka tidak sekolah. iya, Eee, jadi ketika, pagi itu mungkin orang tua pikirnya mereka ke sekolah, mmm, tetapi karena tidak makan, lalu mereka lapar, akhirnya mereka harus bermain dengan yang lain, mhm, bermain dengan yang lain. Eee, salah satu, hal yang paling, pertama yaitu anak-anak itu harus diasramakan, heeh. iya, Kalau diasramakan, berarti mereka itu kebutuhannya terpenuhi, iya, lalu untuk, kegiatan di dalam asrama itu sendiri juga, teratur. iya, iya, Artinya, pagi sampai dengan malam itu mereka sudah punya, kegiatannya sendiri, sehingga iya, mereka sudah tahu dan harus ada yang, mendampingi. mhm, Tidak bisa kita, buka satu asrama, lalu biarkan mereka iya, sendiri betul, saja, tetapi harus ada pendamping. pendamping, Sehingga, kita penting yang paling pertama tuh anak-anak Papua ini. mhm, Itu yang kita pikirkan, karena kalau sekarang kita tidak perhatikan mereka, kasihan nanti ke depannya bagaimana mereka ini adalah generasi penerus iya, bangsa ini ya. Jadi, kenapa orang bilang Papua itu tertinggal? Sebenarnya tidak, tetapi karena tidak ada perhatian mhm, gitu. Lalu, juga paling pertama itu orang tua, itu yang paling pertama. iya, Tetapi kalau orang tua saja punya kehidupan seperti itu, lalu dari ekonomi, sisi mmm, ekonomi, lalu juga dengan, mungkin, tempat mhm, tinggal, lalu tidak, teratur, itu juga kasihan dengan anak-anak. iya, Heeh. Jadi kalau sekolah itu tidak naikkan mereka, berarti itu bagus juga, salah satunya itu bagus, iya, salah satu hal itu bagus karena mereka melihat mungkin keaktifan dia, lalu juga dengan, interaktif dia di dalam sekolah dengan itu. Sehingga dengan tidak naik ini bagaimana cara, orang tua bisa mendorong anak-anak ini pergi ke sekolah lagi. Tetapi toh kalau, dari Pak Edo punya perhatian khusus bagaimana caranya sehingga anak-anak ini bisa diasramakan. iya, Dan iya, itu kalau diasramakan berarti harus sudah punya planning ya, sudah mhm, punya, program bahwa
diasramakan ini berarti putra-putri, berarti ada pengasuhnya, Masuk, pendampingnya. Kalau tidak ada pendampingan sama sama saja, saja, sama saja. betul, Eee, biar kita diasramakan tetapi tidak ada pendampingnya sama sama saja. saja. Mhm, Itu yang apalagi begini Suster, ini tidak hanya mereka mhm, tahan kelas saja, mhm, tapi karena memang ketidakaktifkan mereka mhm. di sekolah selama 1 tahun ini, itu Mmm. bikin sekolah itu kemudian tidak lagi mau menerima kita punya daerah Semarang. Oh. Karena mereka tidak sekolah selama Tidak 1 tahun sekolah, ini. jadi dia bilang, "Aduh," mungkin kayak semacam, bikin kotor absen saja. Kalau itu Oh, memang saya mhm, mengerti sih, mhm, dan memang itu memang, kalau yang saya lihat, masalahnya itu memang dari dalam mhm, rumah sih terus sendiri heeh, sebenarnya. iya. Karena memang orang tua juga Tidak mendorong tidak mereka untuk, boro-boro mendorong mhm, suster. Untuk makan anak-anak saja iya susah begitu susah ya. itu ya. Jadi memang selama ini saya lihat, sejauh yang pengalaman dengan Mhm, mereka, memang anak-anak dari kecil itu memang sudah dibiasakan untuk cari makan makan sendiri sendiri. iya. Cuma masalahnya kan ini tidak di kampung toh Iya, yang bisa heeh, ke dusun dan dapat iya, sagu atau sagu ikan heeh, begitu. Ini di kota yang kota, di pinggir bahayanya banyak begitu. dan itu, kalau mereka tidak, sekolah, saya khawatirnya mereka arah ke Aibon. Nah, ini sudah Mhm. banyak Suster. Nah, Paling Suster justru juga itu. paling lihat kalau Mhm. di pinggir-pinggir Kalau jalan. Aibon itu sebenarnya itu kan dari pihak pemerintah, Hmm, terutama dinas sosial, itu dia juga harus punya tempat penampungan penampungan. khusus, penampungan khusus terutama kerjasama dengan yayasan yang ada, heeh. Hmm, Kalau kerjasama dengan yayasan ada, lalu untuk fasilitasnya itu terpenuhi, pasti anak-anak ini bisa, ditampung dan bisa punya masa depan yang cerah gitu, iya. heeh. Kalau, dari pihak, pemerintah atau dinas sosial khususnya ya, dinas sosial hanya mungkin hanya, dampingi beberapa bulan lalu lepas, itu dia akan kembali lagi seperti semula. Tetapi kalau punya asrama, lalu punya pengasuh yang, tetap, Hmm, pendampingan yang tetap jadi punya arahan, untuk anak itu dia bisa, jadi baik. Tapi betul. kalau sudah di luar seperti begini, dia sudah rasa nyaman dengan isap, lem itu, Lem. jadi airborne itu kalau masuk ke dalam lagi di asrama nanti dia itu pikirannya itu, keluar. Tapi Iya, kalau tetap dalam asrama, itu saya kira bisa. Karena, bisa. eee, tahun lalu itu sempat kita, baksos di Maro itu. Oh ya? Heeh, Tahun lalu? tahun lalu. Hmm, Kita baksos di situ tuh memang banyak sekali anak-anak, itu hampir mau 70-an anak-anak itu. Lalu kita itu, kan kita baksos kan hanya 1, 2 jam, iya, iya, iya. setelah itu kan kita lepas. Kecuali kita itu tetap dengan mereka di situ memang Pendampingan begitu. memang memprihatinkan. Setelah selesai, baksos itu, kita kan kasih makanan, tambahan, lalu mereka Mhm. mewarnai, dan bagus. Banyak yang kita Iya. lihat itu punya Bakatnya potensi, bagus ya, bakatnya betul. bagus, Sepakat saya lalu, Suster. itu. Tapi setelah selesai dari situ, kok besoknya saya lihat mereka lagi di martabek, Iya, iya. terus itu saya, "Ini kamu ini kemarin di sana." "Ya Suster." "Tidak sekolah, minta uang?" Saya, "Tidak, saya kasih kamu roti. Saya beli roti, saya tidak kasih uang." Tapi ada yang terima, ada yang tidak mau terima, mereka maunya uang gitu. Dan ini perhatian khusus untuk pemerintah Iya, dan juga gereja, bukan hanya pemerintah saja betul. tetapi pemerintah dan gereja itu Mhm. kerjasama sehingga anak-anak ini nih bisa, baik itu maksudnya. Kalau Mhm, selama ini Suster lihat bagaimana, mmm, gereja dengan pemerintah, mereka sampai menjangkau kita masyarakat-masyarakat ini saya melihat saya tidak begitu yang saya lihat itu memang dari dinas sosial itu ya. Dinas sosial itu pernah dan itu saya juga salah satunya untuk, mendampingi mereka bawa materi, kapan itu Suster? lalu Oh, tahun lalu. Lalu, mereka dibawa datang ke sini untuk, belajar bersama dengan anak-anak difabel di mhm, sini, mereka suap anak-anak di sini, lalu itu kan hanya sebagai motivasi sebentar.
Oh, tidak lama sebentar ya? iya, jadi mereka kan di sini kan hanya 1 jam tidak sampai di Yang sini. anak-anak Aibon itu Anak-anak Ibon itu dibawa ke sini dibawa untuk ke sini untuk, melihat teman-teman yang ada di sini, mau belajar ya, belajar dengan teman-teman di sini karena di sini kan difabel. Jadi mereka yang difabel saja bisa punya kemampuan ini, bisa membantu teman-teman yang lain. Bagaimana saya yang normal. Tapi itu sudah terus habis itu mereka dikembalikan? kembali lagi ke asrama itu, asrama Oh, di Mangga Dua Kak, di mana oh, Kak? Di situ tetapi hanya 3 bulan kah atau berapa bulan saja habis selesai mereka kembali lagi ke, rumah. rumah. Lalu juga, ada yang mereka kursuskan. Kursuskan lalu sudah selesai, tapi kan mereka kan tidak mencari lahan pekerjaan itu. Kalau Oh, itu mereka usia-usia seperti berapa, Suster? mereka ada yang usia sudah besar, Oh, heeh. Jadi artinya kan mereka seperti itu kan harus didampingi terus. iya, Kalau iya. dia sudah punya pekerjaan artinya di sana dia sudah mungkin bengkel ataukah mungkin dia kursus, komputer. Itu kan cari orang yang bagian itu lalu kita mendampingi terus, tidak bisa kita lepas begitu Iya, iya. saja, heeh. Apalagi ini yang sudah Heeh, kena Aibon. heeh. Yang tidak kena Aibon saja, Oh, arahkan orang iya, saja butuh waktu butuh waktu lama. lama, iya, Apalagi yang kalau heeh, kena Aibon, iya. mau harap Jadi apa itu bagaimana? harus kita betul-betul ikuti sampai selesai gitu. Jadi tidak bisa hanya, setengah saja. Kita sudah pemerintah sudah usaha, tetapi usahanya ini kan, artinya kalau sampai tuntas memang, mereka menyampaikan, oh mereka yang lain ini sudah bisa, bengkel, sudah bisa ini, bisa ini. Tetapi ketika tidak diciptakan lahan pekerjaan yang itu sama dengan tidak bisa. Kalau Kenapa dia cuma 3 bulan, Suster ya? saya tidak tahu, mungkin ada Oh, yang lebih, tapi iya, saya iya. kan tidak begitu, cari Iya, tahu iya, sampai iya. itu. Hmm, Sehingga saya bilang kalau kalau mereka punya asrama sendiri, lalu mereka buka satu, kegiatan di situ, itu kan dengan ada pendampingnya, iya. tidak boleh mereka sendiri. Artinya mereka menghidupi diri sendiri, tetapi harus ada pendamping. Mhm. Jadi itu saya kira itu bisa Dan dalam berkembang jangka waktu yang jangka lama waktu programnya. iya, programnya. Mhm. Sehingga, mereka merasa tidak jenuh, lalu mungkin mereka buka bengkel ini, orang lain datang untuk, kursus di situ kan. Mungkin Iya. mereka, "Oh iya saya bekerja di sini," lalu, eee, yang ini supaya mereka kan juga beda pendapatan ya, bisa dapat, bisa, Iya, income-nya bisa masuk ke mereka dan itu mereka masa depan itu bisa betul. itu, gitu. Tapi kalau kita lepas begitu saja kasihan. Tapi Mhm. itu juga tergantung dari pribadi yang kita dampingi itu. Itu memang susah, memang harus tenaga, pikiran, pokoknya semua itu harus kita korbankan, Iya, iya, iya. benar-benar. Dan mereka harus dipisahkan dari Dipisahkan iya, lingkungan oh lamanya. iya, Tidak boleh kembali lagi tidak boleh situ. kembali lagi di situ, iya, Betul sekali. heeh, Saya sepakat, Suster, iya, karena sepengalaman juga heeh, begitu. iya. Kalau kita kembali ke awalnya dari keluarga yang itu, dia akan kembali seperti semula, Semula, ya. heeh, semula gitu. Kalau di Suster punya, panti sini menerima yang Aibon-Aibon juga atau hanya difabel aja? Kita tidak bisa, bukan bukan tidak bisa, hanya, eee, karena kita punya visi misi kan khusus difabel, Oh, iya. heeh, difabel lalu dengan, lansia, yang lansia. Jadi, memang tidak menutup kemungkinan juga untuk yang broken home, yang yatim piatu, kalau memang dari keluarga tidak mampu sama sekali mereka sudah datang sampai sini, kalau ada tempat, ya sudah kita terima mereka. Itu juga mereka, punya kekurangan, seperti Mhm. gitu. Jadi, eee, selama ini sih memang lebih banyak ke difabelnya. Nah, Mmm. difabel, lalu difabel itu juga, mereka kita latih, tidak bisa hanya datang kecuali yang tidur saja, mereka yang siping Mhm. atau tunaganda yang lebih dari satu Mhm. kecacatan yang kita bantu penuh 24 jam, Mhm. kita tidak bisa mengharapkan apa-apa. Iya, Karena iya.
mereka kita bantu hanya bisa, mereka mandiri itu mungkin, kaki tangan mereka lemas, kita fisio, Mmm, lalu supaya tidak kontraktor, sehingga, tidak kaku kaku sekali, ya. heeh. Jadi bisa itu, bisanya itu. Tetapi Mmm, kalau macam yang, autis, autis ini kan ada autis ringan, autis, murni, juga autis berat, ganda. mmm, Jadi kalau autis ganda berarti dia itu tidak bisa bicara, juga mentalnya juga tidak bisa tenang, itu autis ganda. Kalau autis murni dia bisa bicara, mmm, bisa itu, tetapi itu latihan juga membutuhkan waktu yang lama. lama. Hanya kontak mata saja itu bisa 1, 2 tahun. Mmm, Terus itu kontak mata, setelah kontak mata itu bagaimana konsentrasi, kontak mata sendiri, konsentrasi sendiri. iya iya. Jadi itu kita latih sedemikian rupa supaya dia bisa, tenang. Itu juga butuh waktu waktu yang lama. Lalu yang, tunanetra, lalu tunarungu wicara atau wicara, itu juga kita latihan. Jadi kalau yang tunanetra, mereka itu juga netra bukan netra murni, ada yang netra Ganda. ganda, itu ada autisnya, ada mentalnya gitu. Tapi bagaimana kita latih mereka untuk tenang dan itu kita arahkan. Dan Mmm, itu tidak bisa kita biarkan begitu saja, Pak Edo. Jadi mmm, bagaimana dia, pertama itu dia harus, orientasi lingkungan, orientasi, jalan. mmm, Jadi itu butuh waktu. Itu juga lalu nanti baru masuk pada, pelajaran dia harus tahu Braille. oh ya Braille, heeh, huruf itu. huruf Braille. Jadi dia harus pakai stilus dan juga, bagus, Mhm, itu dia harus, tahu itu. Kemudian kalau dia sudah itu kan bisa arahkan ke sekolah dan itu pendampingan terus, mmm, tidak bisa biarkan begitu saja, gitu. Dan, puji Tuhanlah bahwa, anak-anak yang ada di sini ya ada yang berhasil, oh iya ya? heeh, berhasil. Artinya yang satu tunaganda yang dari Maluku itu pintar, memang awalnya itu, dibully ya di sekolahnya itu, Ah, karena jalannya, pincang ya? pincang terus dia tapi dia bisa itu. Sekarang dia mengajar di Maluku, heeh, mengajar Keren. di Maluku, heeh. Mmm, Jadi sudah berhasillah. mhm, Biar begitu tapi dia sampai, kuliah, kuliah. heeh. Terus ada beberapa anak-anak juga di sini kalau kita lihat di sini tidak bisa kita kirim ke Malang, kan memang Mhm, kita punya, pusat di di Malang, Malang ya? jadi mereka lanjutkan di Malang. Walaupun mereka SLB, tapi intelektualnya bagus, kita arahkan lagi ke sekolah normal, Mmm. SMAK atau SMK. Kayak macam Selo kemarin saya sudah kirim dia ke Malang, Oh selo ini ya? heeh, Iya iya. Selo, iya. Wah luar biasa. Heeh. Jadi saya minta untuk mendalami lagi di sana. Kalau di sini kan kalau mau ke SMA normal harus pendampingan khusus. Sementara di sini kan belum ada Iya, pendamping khusus, harus SMA LB. iya iya, Tapi kalau di yayasan kita kan bisa terima karena guru-gurunya itu kan bisa bisa ya. heeh, bisa Mmm. mendampingi itu. Sekarang ada Mmm. berapa Di sini. ya anak-anak? Di sini 25, 25 Itu anak. semuanya Eee, berkebutuhan khusus ya? tidak tidak semua. Oh Artinya, berarti ada juga ya? ada yang normal juga, tapi yang Broken broken, heeh, home. broken home, yatim Mmm. piatu, gitu. Heeh. Paling lama di sini ada berapa? Ada 3 3 yang paling lama itu mulai buka pertama 2005 itu mereka 2006 itu mereka sudah masuk. Oh ya? Heeh, tapi karena dengan kecacatan yang, Mmm, kekurangannya itu, maka mereka hanya bisa gitu karena tidak punya keluarga. Sebenarnya kita punya batas waktu, eee, kalau punya orang tua berarti yang laki-laki, dia usia 0 sampai 15 tahun kita pulangkan mhm, ke orang tua. Entah dia mandiri atau tidak mandiri tetap kita pulangkan. mmm, Dan kalau yang perempuan dia 0 sampai 18 tahun. mmm.
kalau tidak punya orang tua ya tetap di dalam sini karena kita mau pulang kan Ke dia dengan siapa? siapa iya, ke Luar siapa. biasa ya. Ya memang dia seperti itu kalau di kursi roda saja atau dia hanya duduk saja, hanya bisa makan, bisa itu, ya sudah kita walaupun kita yang pentingnya kita bisa latih dia, dia bisa cuci baju Ada sendiri yang bisa? heeh, lalu sapu Bisa atau ya? bisa, Yang 3 orang ini? heeh, 3 orang itu. Oh, Heeh, 1 saya sudah pekerjakan di Bapetomas Kimco. Itu yang paling lama, Andre. Jadi sekarang Bapetomas sudah terima dia untuk, ternak ayam di sana. oh iya, Heeh, luar biasa. iya. Jadi situ. Lalu tinggal 2 di sini, itu, cewek semua tapi itu sudah hanya bisa sapu, bisa lipat bajunya, bisa cuci, tapi kita harus dampingi, tidak bisa itu. Tidak bisa lepas gitu. Lepas. Ya walaupun mereka difabel, tapi kita juga pikir mereka masa depan, Iya iya, gitu. betul betul Iya. betul. Mhm. Kalau macam mereka yang tunanetra ini kan, soal, eee, secara biologis kan mereka normal, Iya iya. heeh. Kalau secara fisik mereka punya kekurangan, penglihatan, tapi Mhm. mereka bisa juga punya istri, Istri heeh, iya, atau suami gitu. suami, heeh, punya suami atau punya Bisa. istri, heeh. Kalau di bakti luhur kan banyak begitu, ada yang punya istri yang normal, ada yang punya suami yang normal, tapi ada yang buta sambuta, tapi mereka kan sudah orientasi. Jadi orientasinya itu mereka harus mandiri betul, heeh, Oh iya, mandiri. saya ada ketemu Heeh, satu tuh. mhm. Oke, saya jalan-jalan ke Maumere, Mhm, terus kita iya, buat kegiatan, mhm, terus kita undang teman-teman mhm, difabel. Nah, mhm, ada satu sepasang suami mhm, istri mereka datang. iya iya, Mereka itu kalau, mhm. yang tidak bisa ngomong, Bicara, iya bisu tuli atau tunarungu iya bicara? dua-duanya, Mhm, dua-duanya begitu. mhm mhm, Kan hebat dan mereka saling mhm, iya support gitu ya, luar iya, biasa. heeh. Kalau di bakti luhur itu memang, tunanetra dengan tunanetra, gitu. Jadi salah satu anak kita yang saya kirim ke Malang itu Selopung Kakak, Iya. itu pacar dengan tunanetra juga. Dan dia tahun ini selesai, karena kita sudah punya SLB, maka saya kasih tahu dengan kepala sekolah SLB, saya bilang, "Itu guru sudah di situ, jadi tidak Mhm. apa-apa, mereka 2 kalau datang, tapi mereka sudah mandiri. Mhm. Artinya pergi ke mana-mana, karena mereka kan diundang macam, mereka buka pijat Oh refleksi, ya. itu sendiri, lalu mereka juga punya, musik untuk mereka, Mmm. main musik itu punya sendiri, jadi sudah mandirilah, heeh, Mmm. mandiri. Jadi, punya income sendiri sudah, jadi itu Di untuk sini? masuknya. Masih di Masih di Malang, Malang? heeh, masih di Malang. Jadi, itu juga salah satu apa ya, hal yang baik untuk mereka ini, heeh. Nah, ini kan anak-anak yang seperti itu kan banyak di Merauke ini. Mhm, Susah mereka punya rencana untuk mhm, menambah kapasitas. iya. Memang kita harus menambah kapasitas. Artinya sekarang kan di sini kan hanya satu asrama putra dan putri, Gabung, sekarang kan masih gabung. iya, Eee, Sekarang ini kan kita juga mau supaya, alma putra juga harus ada. datang, heeh, datang ke sini. Tapi sebelum mereka datang kita juga harus punya asrama putra itu, heeh. Mhm. Putra itu supaya tidak gabung gitu. Kan, kita juga pikiran, mereka kan semakin besar ya, semakin besar. Lah, kita ini tidak bisa untuk perhatikan mereka 24 jam hanya itu, Iya iya. ya. Tapi, ya terus terang ya Pak Edo, jadi, mereka yang buta, bisu tuli, itu kan secara biologis kan Iya mereka iya iya, ya, tetap tetap itu. Lalu saya juga pikiran kan saya punya pegawai ini kan mereka masih suster muda, heeh, suster semua. suster juga masih muda, itu kan kita juga pikiran ya. Mhm. Jadi boleh mendampingi mereka tetapi, juga harus tahu tempatnya. Tapi saya bersyukur bahwa saya punya pegawai ini sudah dilatih di Malang ya. Mereka sudah dilatih di Malang sehingga ketika sampai di sini itu walaupun mereka S1 nih, semuanya S1 tapi, memang mereka punya
niat dan cita-cita untuk mendampingi luar anak-anak biasa. ini, heeh. Jadi jangan pikir bahwa, "Oh, ini kasihan mereka datang dari mana Ya dari ya ya mana." ya. Ternyata ini Sarjana semua. sarjana semua, tetapi mencari sarjana yang mau mendampingi anak-anak Hmm, seperti ini itu memang susah. susah, susah sekali ya. Apalagi di zaman Zaman sekarang. milenial Ya ya sekarang, ya. itu saya tamatan Sekolah S1, capek-capek. capek, SAG, saya SPD, baru sampai di sini, saya mendampingi anak-anak seperti begini. Kalau Ampun. saya di luar pasti saya punya gaji besar, Besar. lalu itu, tapi karena, pendiri kami kan sudah tanamkan ya bahwa kamu sekolah di sini itu sekolah bukan mencari kedudukan, mencari uang, tetapi kamu sekolah di sini sekolah kemanusiaan, kemanusiaan. Kalau kamu melayani dengan sepenuh hati, kamu juga akan mendapat pekerjaan yang luar Biasa. biasa, gitu. Jadi banyak orang yang tanya, "Ih, ini datang dari mana?" Kan banyak sekali Ya. mereka, "Suster carikan saya seperti ini." Mereka ini S1 semua, hanya karena mereka sekolah di bakti luhur, Hmm. dibiaya oleh bakti luhur, lalu mereka kembalikan ikatan dinas dengan cara seperti ini. Hmm. Dan kita sebenarnya tidak bisa membayar biaya mereka, tetapi Betul. itu tadi saya bilang, "Kamu kerja prodeo ya." Prodeo, tetapi ya harus juga perhatikan mereka. Memang kesulitan juga ya, Pak Edo. Artinya kan kita dari Malang itu kan disuruh harus mandiri, lalu bagaimana cara kita supaya bisa mendampingi mereka, artinya kan mereka punya insentif ini Hmm. terpenuhi, lalu mereka punya kesehatan juga harus kita kesejahteraan itu yang harus kita perhatikan waktu itu. Terus selama ini ada support dari mana saja? Tidak ada support dari Masa mana-mana. susah. Iya, betul. Kita ini, eee, sepertinya, apa ya, artinya kerja tulus itu pasti juga ada yang datang dengan sendiri. Iya iya. Jadi kami selama ini tidak ada support dari mana-mana. Maksudnya yang mungkin bangun Mhm. gedung. Kalau bangun kan itu kita sendiri, Pak Edo. Itu dengan Caranya keripik usahanya. usahanya itu kita basar. Basar, pergi menyanyi di gereja, lalu Kayak macam lelang keripik lelang begitu keripik ya. lelang keripik. Jadi kita pergi ke toko-toko lelang keripik, jadi bawa dengan proposal Ya itu. ya. Jadi dari proposal tidak perlu mesti, dana, tetapi kalau ada Bahan. material itu, dan puji Tuhan memang, memang seperti itu. Sehingga kalau orang sudah lihat kita sudah itu, langsung mereka Mantap. bawa langsung antar. Dan tiba-tiba saya telepon, "Suster saya bantu apa," saya bilang, "Ini karya Tuhan," gitu, heeh. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, tidak mungkin Benar benar. seperti itu, heeh. Lalu saya sampai bendahara saya tadi itu dia bilang, "Aduh suster, ini sudah tanggal begini." Setiap kali tanggal 30 tuh sudah mulai pikiran. Kenapa? Heeh, sudah pikiran karena mana ambil uang makan di mana, ya tuh, uang makan itu, 2 rumah ini saja 7.500.000 Satu setiap bulan. bulan, heeh heeh, 7.500.000 belum biaya mereka punya, uang saku, pegawai, para suster, belum lagi kesehatan, Pemeliharaan, pemeliharaan, kebersihan, kebersihan, listrik, lalu listrik, air, air, kemudian wifi. iya, semua itu. Itu Itu di luar 7,5. di luar 7,5. Jadi setiap bulan itu kita harus habiskan itu 30 lebih, lalu kita lelang keripik ini berapa masuknya? Tidak sampai seperti itu. Suster keripik ada? Ada, keripik ada di etalase sana. Jadi saya itu terkadang itu pergi ke toko-toko. Jadi ke toko-toko untuk promosikan, sehingga taruh di, toko, atau kalau tidak saya kasih status bahwa ini ada Hmm. keripik pisang, ada jahe, ada, temulawak, ada kunyit putih, lalu ada madu. Ada temulawak, Heeh, suster ada ada, jual? jual. Bisa diambil? Bisa Ambil liter apa? bisa. Wih, tiba-tiba muncul ini suster, Iya, itu mujizat. yang
Jadi ini ada keripik pisang. Original, ini Ini yang original, original. ini yang balado. Kalau yang ini yang balado. Balado, Ini ada lagi suster ya? Iya, ini ada temulawak. Temulawak itu Temulawak. original, juga ada yang sudah dengan gula. Oh, Jadi temulawak dua dan gula. macam. Iya. Juga ada Oh. jahe, jahe merah, Jahe merah. jahe merah. Eh, Jahe merah. ini original dengan ada gulanya. Ini jahe merah. Nah, Ini yang yang murni. murni. Itu yang Kalau ada yang campuran ini sudah dengan gula. gula. Manis kah tidak suster? Tidak begitu juga. Karena biasanya Pas. saya kan suka minum kayak begini tuh. Sekarang saya kalau beli, aduh, manis sekali. Ini kita mendapat Tidak, manfaatnya ini tidak, kalau mau supaya itu yang tanpa tanpa gula aja, gula, biar kita campur sendiri. jadi bisa masukkan dalam susu atau teh atau kopi. Ini. Lalu Ini apa? ini kunyit putih. Oh, ini kunyit putih. Kunyit putih tanpa gula. Ini ada gulanya. Ini ada gula. Oh, ini yang kunyit putih dengan gula. Dengan gula. Berapa kalau ini harganya? Itu 50 sama 50. 150 semua. 150. Itu juga bawang goreng. Ini bawang goreng. Itu Bawang goreng 50.000. spesial. Iya, spesial. Maksudnya karena dia punya tempatnya tuh bagus sih. Iya, Biasanya orang jual di plastik saya terus. Itu harga 50 juga. Gurih tanpa pengawet ya. Iya. Pokoknya tambah. Terus ini madu, madu piara sendiri. Oh iya? Ya. Ini begini Pak Edo. Semua ini kita itu subsidi silang. Oke. Ini semua di Blitar. Oke. Kediri. Kediri itu di sana kan kita punya tanah besar. Jadi di sana yayasan punya, lalu orang tua klien yang tidak kerja diperdayakan untuk mereka mengolah lahan yang ada untuk jahe merah, kunyit putih, temulawak, lalu diproduksi sendiri untuk dibuat sendiri. Dari sana mereka membantu. Lalu madu juga kita piara sendiri di sana. Jadi ini sudah 1 tahun lebih ya saya minta kirim dari Malang. Dan dari Jawa. banyak peminatnya. Banyak peminat. Ini baru datang lagi. Itu 150 satu botol. Iya. Kalau yang kayak keripik begini? Ini 120. Sebenarnya mau naikkan tapi aduh biar sudah 20. 20. Supaya laris manis. Oke. Ini bagus ini. Iya. Jadi seperti ini sudah. Oke, kembali lagi suster. Berarti suster yang mereka punya rencana untuk asrama itu bagaimana? Ini masih mau bangun beli yang bareng. mau beli juga tapi itu soal doi ini. Mau doi. Iya. Tapi tapi sudah ada lahan. Belum, lahan di belakang ini yang di samping ini itu kita mau bangun di situ. Semoga cepat ya supaya kita anak Asmaron juga bisa. Oh iya, itu sudah. Kalau dengan Alma Putra juga masuk, saya kira itu bisa. Tapi yang beri itu Alma Putra ya kita sudah lihat sendiri itu tempatnya itu saya kira strategis sekali. Jadi bukan hanya yang difabel tetapi bisa juga anak-anak yang Maro itu bisa di sekolah. Laki-laki kan mereka bisa mendampingi itu. Ada deadline? Kapan harus dibuka gitu? Sebenarnya tahun ini sebenarnya, tapi karena masih itu ya persiapan 60 tahun Alma di Malang, jadi kita satu-satu dulu, fokus satu-satu. Kalau 1 kali 2 atau 3 program ini berarti kita tidak bisa buat apa-apa. Begitu. Oke. Terakhir suster punya harapan, masih ada yang ingin dikerjakan atau suster ingin lihat hal ini harus terjadi dalam berapa tahun ke depan? Ya, yang harapan saya bahwa kita pun anak-anak ya, anak-anak Papua ini mereka harus dapat perhatian khusus. Yang paling pertama itu mereka yang e-born ini. Karena itu kan masih anak sekali. Jadi mereka itu harus didampingi sehingga
mau supaya Papua ini berkembang, Papua ini maju, itu kita dari anak-anak ini. Jadi, Betul. harus pendampingan khusus terutama harus ada asrama, Mhm. mereka ini harus ada asrama. Lalu, mereka pun orang tua yang di pinggir-pinggir, kota Mhm. ini, itu juga harus diperhatikan, lalu, eee eee, tempatnya, terutama tempat tinggalnya, lalu juga, eee, ekonominya itu juga harus diperhatikan, Mhm. gitu. Itu yang harapan saya ya, paling tidak kan mungkin dari yayasan atau NGO yang mana Heeh. kerjasama dengan pemerintah, Iya. dan pemerintah ini harus fokus, fokus dengan anak-anak ini. Mmm. Karena, eee, ini kan untuk perkembangan bangsa dan negara, Betul sekali. gereja juga. Jadi itu kita boleh, koar-koar untuk bahwa Papua seperti ini, tetapi kalau mereka yang masih anak-anak ini tidak diperhatikan sama saja, Mhm. gitu. Harus diperhatikan dan itu mereka itu khusus, untuk perhatikan khusus itu, harus ada asrama mereka itu, heeh, Serama. harus ada asrama sehingga, eee, pola hidup mereka yang itu, bisa lihat di dalam asrama itu dan mereka bisa, mengikuti peraturan yang ada dalam asrama teratur Iya. gitu, heeh, teratur gitu. Itu.